Perkenalkan, nama saya Everil Femin Aprilia Halawa, NIM 1904, jurusan Sistem Informasi. Untuk video berikut ini yaitu untuk pemenuhan mata kuliah etika profesi yang diampu oleh Bapak Burhanuddin Damanik. Materi kali ini yaitu materi pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Pada pertemuan 1 yaitu pengertian dari etika. Etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan terutama tentang hak dan kewajiban moral. Adapun tujuan dari etika, yaitu yang untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruknya perilaku atau tindakan manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Kedua, mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai, dan sejahtera. Yang ketiga, mengajak orang-orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom. Yang keempat, etika merupakan sarana yang memberi orientasi pada hidup manusia. Yang kelima yaitu untuk memiliki kedalaman sikap, untuk memiliki kemandirian dan tanggung jawab terhadap hidupnya. Dan yang terakhir yaitu mengantar manusia pada bagaimana menjadi baik. Adapun manfaat dari etika, yaitu yang pertama, dapat menolong suatu pendirian dalam beragam suatu pandangan dan moral. Yang kedua, dapat membedakan yang mana yang tidak boleh dirubah dan mana yang boleh dirubah. Yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah-masalah moralitas ataupun suatu sosial lainnya yang membingungkan suatu masyarakat. Yang keempat, dapat menggunakan suatu nalar sebagai dasar pijak, bukan dengan suatu perasaan yang bikin merugikan banyak orang. Dan yang terakhir yaitu dapat menyelidiki suatu masalah sampai ke akar-akarnya, bukan karena sekedar ingin tahu tanpa mempedulikannya. Pada pertemuan kedua yaitu tentang etika komputer. Etika komputer adalah seperangkat asas atau nilai yang berkenan dengan penggunaan komputer. Etika komputer berasal dari dua suku kata. Yang pertama yaitu etika, dalam bahasa Yunani ethos, yang artinya adalah adat istiadat atau kebiasaan baik dalam individu, kelompok maupun masyarakat. Kemudian kata komputer, dalam bahasa Inggris yaitu to compute, merupakan alat yang digunakan untuk menghitung dan mengolah data. Tujuan dari etika komputer yaitu agar pemakai atau user dapat menggunakan komputer dengan cara yang benar dan tidak menyalahgunakan kecanggihan teknologi atau komputer pada saat ini. Contoh-contoh dari etika komputer, yang pertama yaitu jangan menggunakan komputer untuk memberikan kesaksian palsu. Kedua, jangan menduplikasi atau menggunakan software tanpa membayarnya. Yang ketiga, jangan menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Pada pertemuan ketiga yaitu pengertian atau seputar teknologi informasi. Secara umum, teknologi informasi ialah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terutama pada aplikasi hardware atau perangkat keras dan software atau perangkat lunak. Etika dalam pengelolaan teknologi informasi yaitu pengelola adalah orang yang mengelola teknologi informasi. Misalnya adalah provider telekomunikasi. Etika bagi pengelola adalah merahasiakan data pribadi yang dimiliki oleh klien mereka. Selain itu juga tidak melakukan pelanggaran perundang-undangan ITE. Adapun ancaman atau threats dalam teknologi informasi. Ancaman adalah aksi yang terjadi baik dari dalam sistem maupun dari luar sistem yang dapat mengganggu keseimbangan sistem informasi. Dari kegiatan pengolahan informasi berasal dari 3 hal utama,
Pertama, ancaman alam. Kedua, ancaman manusia. Dan yang ketiga, ancaman. Berikutnya yaitu kelemahan, yang merupakan cacat dari suatu sistem yang mungkin timbul pada saat mendesain, menetapkan prosedur, mengimplementasikan maupun atas sistem kontrol yang ada, sehingga memicu tindakan pelanggaran oleh pelaku yang mencoba menyusup terhadap sistem tersebut. Cacat sistem bisa terjadi pada prosedur, peralatan, maupun perangkat lunak yang dimiliki. Pertemuan keempat yaitu mengenai sistem informasi. Sistem informasi merupakan suatu kombinasi teratur dari orang-orang, hardware, software, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Moral. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Moral adalah institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Etika. Perilaku kita juga diarahkan oleh etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yang artinya ethos. Kemudian hukum. Hukum adalah peraturan perilaku formal yang diterapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Etika perlu dalam bidang teknologi informasi, yaitu karena kelenturan logika, kemampuan memprogram komputer untuk melakukan apapun yang kita inginkan, faktor transformasi. Komputer dapat mengubah secara drastis cara kita melakukan sesuatu, dan ada pun faktor tak kasat mata, yaitu tersembunyi dari penglihatan, nilai-nilai pemrograman yang tidak terlihat, perhitungan rumit yang tidak terlihat, dan penyalahgunaan yang tidak terlihat. Contoh pelanggaran etika dalam teknologi informasi yaitu pertama, hacker dan cracker, kedua, pelanggaran piracy, ketiga itu data forgery. Pada pertemuan kelima itu materi tentang cybercrime. Cybercrime adalah suatu tindak kejahatan yang mana pelaku bisa dikenakan tindak pidana sesuai Undang-Undang ITE yang telah ditetapkan. Kejahatan ini berhubungan dengan hal-hal berbau teknologi, terutama teknologi komputer. Contoh cybercrime yaitu pembobolan data akun, hacker Surabaya yang menjebol situs di 42 negara, memalsukan akun Facebook seseorang. Yang berikutnya itu cyber law. Cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Contoh dari cyber law yaitu penyebaran virus, spyware, dan masih banyak lagi. Pertemuan ke-6 yaitu mengenai etika. Seperti yang pada sebelumnya tadi, etika berasal dari bahasa dua kata yaitu dari Yunani yang artinya ethos, kemudian bahasa Inggris itu compute. Etika komputer. Etika komputer seperangkat asas atau nilai yang berkenaan dengan komputer. Cakupan perspektif versus cakupan deskriptif. Cakupan perspektif untuk MS menentukan bagaimana MS baiknya dikembangkan dan digunakan di dalam suatu perusahaan. Jelas, ini merupakan pendekatan yang lebih baik untuk menampilkan materi kepada mahasiswa yang memasuki dunia bisnis, dibandingkan dengan memberikan deskriptif yang menjelaskan bagaimana hal-hal yang dilaksanakan. Moral, etika, dan hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diarahkan oleh banyak pengaruh. Sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab sosial, kita ingin melakukan hal yang secara moral benar, berlaku etis, dan mematuhi hukum. Meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya.
Penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi, pengguna, serta hukum yang berlaku. Hacker merupakan orang yang mempelajari, menganalisis, memodifikasi, dan menerobos masuk ke dalam komputer dan jaringan komputer, baik itu untuk keuntungan atau dimotivasi oleh tantangan. Contoh hacker yaitu black hat hacker, di mana mereka merugikan pihak lain untuk keuntungan pribadi. Berikutnya yaitu cracker. Cracker adalah sebutan untuk mereka yang masuk ke sistem orang lain. Dan cracker lebih bersifat destruktif, biasanya di jaringan komputer. Contoh dari cracker yaitu pencurian kartu kredit, virus, pembobolan rekening bank, dan lain sebagainya. Adapun perbedaan hacker dan cracker. Yang pertama itu, hacker dalam menganalisa kelemahan suatu sistem tanpa merusak aslinya, dikarenakan hanya mencari kelemahan atau celah keamanan. Hacker memiliki etika serta mengetahui dan menyadari seluruh akibat dari apa yang dilakukannya. Dan hacker juga tidak segan-segan untuk berbagi ilmu kepada orang lain yang serius untuk ilmu pengetahuan. Pertemuan ketujuh yaitu contoh-contoh pelanggaran etika profesi di bidang komputer. Kejahatan komputer atau computer crime adalah kejahatan yang timbul karena penggunaan komputer secara ilegal. Beberapa jenis komputer meliputi denial of service yang melumpuhkan layanan sebuah sistem komputer, penyebaran, spam, carding, atau pencurian melalui internet. Illegal contents merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Kemudian itu pelanggaran piracy, yang dimana merupakan pembajakan perangkat lunak atau software. Contohnya, pembajakan software aplikasi seperti Microsoft, lagu MP3 atau MP4. Nah, keuntungannya itu biaya yang harus dikeluarkan user relatif murah, sedangkan kerugiannya itu merugikan pemilik hak cipta. Secara moral, hal ini merupakan pencurian hak milik yang merugikan orang lain. Berikutnya itu cybercrime. Cybercrime adalah suatu tindak kejahatan yang mana pelaku bisa dikenakan tindak pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Begitu juga dengan cyber law, yang merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang, perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet. Baik, demikianlah presentasi saya. Jika ada yang salah, mohon dimaaf.